Halo sobat semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saat ini spoiler basi ingin mereview sebuah film dari misi yang tidak pasti. Judulnya Rontok. Jadi tanpa basa-basi lagi, silakan menyimak. Film ini menceritakan suatu kelompok teroris rahasia yang bernama Apostles, di mana kelompok ini bekerja sama dengan seorang ekstremis misterius yang bernama John Luck, di mana dia menulis sebuah manifesto untuk menyerukan penghancuran tatanan dunia saat ini. Dan untuk mencegah hal ini, seorang agen IMF bernama Ethan Hunt ditugasi untuk membeli 3 inti plutonium curian di Berlin dari gangster Eropa Timur sebelum kelompok The Apostle mendapatkannya. Ethan kemudian bergabung dengan kedua partnernya, Benji dan Luther, untuk misi ini. Namun tugas untuk mendapatkan plutonium gagal ketika transaksi itu didatangi oleh orang ketiga yang mengacaukan rencana yang sudah dibuat. Bahkan Ethan kehilangan koper plutoniumnya, direbut oleh klub broker senjata Alana Metropolis alias Janda Putih. Where's the plutonium? It's gone. Tim IMF kemudian menangkap ahli senjata nuklir Niels de Broek, susah sekali nih, yang izin keamanannya dicabut karena kefanatikan anti agamanya dan keterlibatan dalam merancang nuklir untuk kelompok Apostle. Dengan sedikit trik, mereka berhasil menipu Niels untuk membuka kunci telepon yang dia gunakan untuk menghubungi Luck. Marah atas kegagalan IMF untuk mendapatkan plutonium, Direktur CIA Erika menginstruksikan agennya August Walker untuk membayangi Han saat ia mencoba untuk mengambilnya lagi. Akhirnya Han dan Walker menyusup bersama ke pesta klub malam di Paris, di mana diyakini Luck akan melakukan transaksi dengan Janda Putih yang bertindak sebagai perantara dalam penjualan plutonium. Setelah mereka tiba di klub dengan cara sensasional, mereka langsung melacak seorang pria yang mereka curigai sebagai Luck. Tetapi setelah melawannya di kamar kecil, pria itu dibunuh oleh agen MI6 Lisa Foss, sehingga terpaksa Han berperan sebagai Luck tanpa penyamaran untuk bertemu dengan Janda Putih. Dan ternyata di klub itu bukan Ethan saja yang mengincar, ternyata banyak kelompok-kelompok lain, sehingga Ethan dan Janda Putih berusaha melarikan diri dari para pembunuh yang mengincarnya. Janda Putih menjelaskan dia hanya broker yang menghubungkan pembeli dan penjual dan tidak tertarik dengan pembayaran cash. Jadi kalau mau ketiga plutonium itu, dalam 48 jam ke depan Ethan harus menculik Lane dari konvoi lapis baja yang bergerak melewati kota Paris. Extract Lane. Janda Putih memberikan salah satu inti plutonium sebagai uang muka dan harus membunuh semua polisi pengawal konvoi tersebut sehingga tidak ada saksi mata. Kejamnya. Namun Ethan dan Walker berubah rencana dengan menyerang konvoi terlebih dahulu untuk mencegah anak buah Janda Putih membunuh polisi ke tempat. Ethan menabrak Lane ke dalam sungai sehingga terjadilah pengejaran oleh polisi melintasi jalanan kota Paris, sementara Benji dan Luther dengan perahu mengamankan Lane yang tercebur ke sungai. Namun di tengah pengejaran muncullah Lisa Foss dan mencoba untuk membunuh Lane. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kesetiaannya kepada MI6, tapi tidak berhasil, dan Janda Putih menginstruksikan Ethan untuk mengantarkan Lane ke London. Di rumah persembunyiannya di London, Sekretaris IMF Alan Hanley mengungkapkan mengenai bukti peran Walker sebenarnya, yang ditugasi untuk menemani Ethan. Akhirnya Ethan, Hanley, dan tim berhasil memperdaya Walker untuk mengakui bahwa dia adalah Luck yang sebenarnya,
dan memberitahu Erika yang ternyata mengirim unit CIA untuk menahan semua orang untuk dipindahkan ke Washington, ternyata disusupi oleh kelompok Apostle yang menyerang atas perintah Walker dan membunuh setiap operator lainnya di unit CIA, dan Walker membunuh Hanley kemudian kabur. Ethan berusaha mengejar Walker yang kabur membawa Len. Walaupun usaha Ethan mengejar Walker cukup dramatis, loncat dari gedung ke gedung lainnya dan naik ke atas tower, namun gagal walaupun Walker sempat mengancam Ethan tidak bertemu dirinya lagi. Kalau tidak, mantan istrinya Julia akan dibunuh. Sehingga akhirnya Walker berhasil membawa Len terbang dengan menggunakan helikopter. Dan tim mendeteksi keberatan Walker dan Len lewat signal yang ditanam di tubuh mereka dan terdeteksi berada di Kashmir, perbatasan antara Pakistan, India, dan Cina. Tim menyimpulkan bahwa Len dan Walker berencana untuk meledakkan bom nuklir yang tersisa di sebuah kamp medis di atas gletser Siachen untuk mencemari pasokan air India, Pakistan, dan Cina. Dengan sepertiga penduduknya mendapat musibah, dunia akan jatuh ke dalam anarki, dan ini yang diharapkan para apostle untuk mengarahkan pada munculnya tatanan dunia baru. Karena bom-bom tersebut dihubungkan oleh sebuah signal, di mana setiap upaya untuk menjinakkan satu bom tanpa meluncurkan detonatornya akan secara otomatis memicu bom lainnya. Oleh karena itu, mereka pun langsung gerak cepat menuju ke sana. Setibanya di Kashmir, Ethan secara tidak sengaja bertemu Julia dan suami barunya Eric yang sedang ditugaskan ke kamp medis tersebut. Sementara Benji, Luther, dan Lisa mencari letak bom, dan akhirnya Benji berhasil mendeteksi salah satu bom tersebut yang ternyata pengaturannya telah dibuat oleh Walker dan Len dengan memprogram detonator bom tersebut dengan hitungan mundur 15 menit, dan ini cukup untuk memberikan waktu pada Walker untuk menjauh, sedangkan Len memilih untuk tetap berada di belakang bom. Wah, bunuh diri nih. Walker lepas landas diam-diam dan dikejar oleh Ethan, sementara Benji, Luther, dan Lisa mencoba menemukan dan menjinakkan senjata nuklir. Luther mencoba untuk menonaktifkan bom pertama dengan bantuan Julia, tetapi mereka tidak bisa tanpa detonator. Lisa dan Benji mencoba menemukan bom kedua, tapi disergap oleh Len. Dan terjadilah pertarungan sengit. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan Len dan menemukan bom kedua. Sementara Ethan berusaha mengejar Walker dengan helikopter, sehingga terjadi kejar-kejaran yang sengit di udara. Ethan menggunakan helikopter yang dibajak untuk menabrakkan helikopter Walker, dan akhirnya terjatuh dari langit. Kedua pria itu bertempur di tebing dan Walker terbunuh oleh kait kargo helikopter yang jatuh. Ethan pun berhasil mengamankan detonator dengan beberapa detik tersisa, sehingga memungkinkan tim untuk menonaktifkan nuklir tersebut. Dan akhirnya bencana berhasil dihindari, dan sebagai akibatnya Erika Sloan, direktur CIA, menyerahkan Len ke MI6 melalui Missopolis atau Jana Putih, dan Lisa Foss mendapatkan kebebasannya dari MI6. Sementara Ethan meminta maaf kepada Julia karena tidak bisa memberikan kehidupan yang diinginkannya, namun Julia memberitahu bahwa Ethan telah memberinya kehidupan yang terbaik, terlepas dari komitmennya kepada IMF. Dan Lisa Foss bergabung dengan Ethan beserta tim dalam kebahagiaan. Terima kasih.